الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tayyib, kalau sudah kita akan memulai kajian pada hari ini, melanjutkan kajian sebelumnya, bab ke-34, adanya mizan. Bagi yang ada kitabnya bisa disesuaikan halaman 320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام رحمكم الله وإياكم رحمكم الله. Mari kita melanjutkan kajian kita, yaitu kaidah ke-34 bahwa Ahlus Sunnah meyakini adanya al-mizan. Apakah itu mizan? Seperti apa karakteristik atau ciri-cirinya? Apakah yang ditimbang? Apakah semua makhluk ditimbang? Dan seterusnya. InsyaAllah kita memohon kepada Allah agar pada sore hari ini Allah memberikan kefahaman dan kemudahan untuk kita mengadakan kajian ini. Semoga ilmu yang akan Allah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tayyib, seperti biasa Akhi Wawan akan membacakan muqaddimah awal yang ada di kitab ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-34, Ahlus Sunnah meyakini adanya al-mizan. Ahlus Sunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan atau timbangan dan ditegakkannya catatan amal. Secara bahasa atau etimologi, al-mizan adalah sebuah alat atau neraca untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Secara istilah atau terminologi, mizan adalah sesuatu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh
manusia telah kami kalungkan catatan amal-amal kebaikannya fi ulukin pada leher mereka. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan bagi mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kitaban, sebuah kitab yalqahu mansura, dalam terbuka. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika al-yawm, cukuplah dirimu pada hari ini alaika hasiban, menjadi penghitung atas amalmu sendiri. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Kemudian Allah Taala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbaka ahada. Dan diletakkan kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, celakalah kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jiwa pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Sabda Rasulullah SAW, kalimatani afifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, dan kedua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Mizan secara hadis memiliki dua daun timbangan. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya dan meridhoi ayahnya, tentang hadis pemilik bitaqah atau kartu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu rizqin yadu bi kifah wa bitaqatu fi kifah. Lalu catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca, dan bitaqah di daun neraca yang lainnya. Fatosatis sirfilah, maka catatan amal itu ringan mulanya. Wasaqula fi bitaqah, dan bitaqah berat. Fala yasbuhu ma'asmillahi bisayyid, dan tidak ada yang lebih berat dari asma Allah. Tayyib, mari kita melanjutkan setelah memberikan, mendengarkan, dan seterusnya secara global bahwa mizan adalah satu hal yang hakiki, satu hak yang nyata kelak di yaumul qiyamah. Dan mizan adalah timbangan dan seterusnya, dalil-dalil dan yang seterusnya, ciri-ciri dan seterusnya, sebagian besar sudah disebutkan. Akan tetapi ana ingin menyampaikan yang lebih sistematis, biar lebih terurut, biar lebih mudah difahami. Dari ini semuanya sudah ada gambaran yang cukup jelas bagi kita, mizan benar adanya. Oleh karena itu, ana akan urutkan bagi yang sudah mempunyai catatan boleh ditambahkan, kemudian bagi yang sudah di-share akan lebih mudah lagi. Baik, yang pertama, definisi mizan. Secara bahasa atau etimologi, mizan adalah alat atau neraca untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringannya. Jadi alat untuk mengukur suatu berdasarkan berat dan ringan timbangannya. Ini secara etimologi atau secara lughah.
Namun tentu pendekatan secara umum harus kita dekati dengan secara khusus, yakni secara syar'i atau terminologi atau bahasanya secara istilah. Di kitab ini juga sudah ada. Ini diambil dalam Syarah Lum'atul I'tiqad Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 120, tadi sudah dibacakan oleh ikhwan kita. Yang namanya mizan tersebut adalah definisinya sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Jadi Allah akan meletakkan satu timbangan, fungsi dan tujuannya untuk menimbang amalan dari seorang hamba. Sehingga dengan definisi ini berkaitan dengan mizan ini, layaknya mizan atau timbangan di dunia ada dua belah daun. Ada daun timbangan yang satu dan daun timbangan yang lainnya. Karena fungsinya untuk menimbang. Itu poin yang pertama, definisi dari al-mizan. Yang kedua adalah dalil adanya mizan. Bisa di-share ya, ini sudah mulai tambahan. Secara gamblang dan jelas penulis ini memberikan dalil yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu kami akan memberikan gambaran bahwa dalil adanya mizan Allah sebutkan melalui firman-Nya yang pertama. Yang kedua, Allah sabdakan melalui sabdanya. Dan para ulama telah memberikan ijma', konsensus, kesepakatan terhadap adanya mizan tersebut. Seperti apa penjelasannya? Ana sampaikan ayatnya karena ayatnya tadi sudah disampaikan oleh ikhwan kita. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya mizan sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam Quran surat yang kita sama-sama dengarkan. Di antaranya surat 7 ayat 8 sampai 9, 13 sampai 14. Ana akan ambil satu aja yang di hadis ini, di ayat ini dijelaskan bahwa wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf surat 7 ayat 8-9. Juga semakna disebutkan di surat Al-Anbiya, disebutkan di surat Al-Kahfi, disebutkan di Quran surat Al-Mu'minun,
dan masih sangat banyak sekali ayat-ayat yang memberikan dalil dari Al-Mizan. Jadi ayat dari Al-Mizan sangat banyak sekali. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni kalimatani hafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan pada hari kiamat. Jadi kalimat itu ringan sekali diucapkan oleh lisan, tetapi berat luar biasa kelak dalam timbangan. Bahkan habibatani ilar rahman. Apa itu? Kalimat itu dicintai Allah yang Maha Pengasih. Kalimat itu apa? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6406. Jadi kalimat ini subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangan di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah. Ini dalil adanya yang namanya adalah Al-Mizan dari sisi As-Sunnah. Kemudian dalil yang ketiga, yakni dalil dari ijma, pendapat para ulama yang merupakan kesepakatan. Karena di sini belum ada, silahkan akhi tolong dibaca dalil secara ijma yang ketiganya. Ketiga, dalil dari ijma atau kesepakatan ulama tentang wajibnya beriman terhadap Al-Mizan yang dikutip dan disampaikan oleh banyak ulama. Berikut ini kami sebutkan beberapa saja di antara mereka rahimahullah. Abu Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah berkata, aku bertanya kepada bapakku dan Abu Jurha tentang mazhab Ahlussunnah dalam usuluddin atau pokok-pokok agama. Apa yang mereka berdua ketahui dari ulama yang berasal dari seluruh negeri, dan apa yang menjadi akidah mereka berdua. Mereka berdua menjawab, aku menjumpai ulama dari berbagai negeri, baik Hijaz, Irak, Sam, dan Yaman. Dan di antara mazhab mereka, Al-Mizan adalah benar adanya, memiliki dua daun timbangan yang dengannya amal baik dan buruk manusia ditimbang. Sarah usul Intiqad Ahlussunnah. Kemudian Ibnu Abi Jamalin rahimahullah berkata, dan Ahlussunnah beriman terhadap Al-Mizan pada hari kiamat. Kemudian Abu Qasim At-Taimi rahimahullah berkata, mereka Ahlussunnah beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhir baik dan yang baik atau yang buruk, pertanyaan kubur sama Laut Al-Balaka dan Al-Mizan. Kemudian Barbahari rahimahullah berkata, dan iman terhadap Al-Mizan pada hari kiamat ditimbang dengannya kebaikan dan keburukan. Ibnu Abi Hasim rahimahullah berkata, berita atau riwayat yang menyebutkan Al-Mizan ini banyak dan sahih, yang tidak mungkin terluput dari para ahli hadis karena demikian banyak, sahih dan mansur terkenal. Dan semua riwayat ini termasuk berita yang mengharuskan untuk diilmui atau diyakini. Tayyib. Kemudian yang ketiga, dalil dari ijma ulama, para pendapat ulama tentang Al-Mizan. Sehingga dengan tiga rujukan ini, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, maka cukup jelas dan kuat. Di antaranya Abu Abdurrahman bin Abu Hatim rahimahumullah,
di mana aku bertanya kepada bapakku dan Abu Zuhrah tentang madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam usuluddin, pokok-pokok agama berkaitan dengan hal ini. Apa itu? Tentang mizan. Maka madhab Ahlus Sunnah menyatakan al-mizan adalah hak, benar adanya, yaitu memiliki 2 daun timbangan yang dengannya amal baik dan buruk manusia akan ditimbang. Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah oleh Al-Lalikai juz 2 halaman 197 sampai 198. Juga disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin, juga disebutkan oleh Abul Qasim At-Taimi serta Al-Barbari rahimahumullah. Mereka semuanya menjelaskan hakikat tentang al-mizan. Di antaranya yang terakhir kami sampaikan mengenai pendapat dari Al-Barbahari rahimahumullah, dan iman terhadap al-mizan pada hari kiamat ditimbang dengannya kebaikan dan keburukan. Syarah Sunnah halaman 64. Ini poin kedua, yakni dalil atau rujukan atau sumber adanya al-mizan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, gambaran atau karakteristik mizan. Seperti apa gambarannya? Silahkan kita akan mendengarkan rujukan-rujukan yang sangat jelas dari Kitabullah wa Sunnatur Rasul. Baik, silahkan akhi. Gambaran atau karakteristik mizan. Gambaran al-mizan termasuk dalam perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap gambaran atau karakteristik al-mizan hanyalah didapatkan dari dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di antara keterangan yang kita dapatkan tentang gambaran al-mizan adalah firman Allah Ta'ala yang telah kami sebutkan di sebelumnya, yakni surat Al-A'raf ayat 8-9. Artinya, timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 47, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sekedar uji sawit itu, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Adapun keterangan yang kita dapatkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Arsy-Nya di atas air, dan di tangannya yang lain memegang timbangan yang dia rendahkan dan dia tinggikan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang memiliki catatan amal buruk yang sangat banyak pada hari kiamat. Sabda beliau akhirnya, lalu diletakkan buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan kartu amalan la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, maka buku catatan besar itu menjadi ringan timbangannya. Sedangkan kartu amalan itu berat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berdasarkan dalil-dalil di atas,
Iya. Tayyib. Poin ketiga adalah setelah tahu definisi, dalil, kemudian karakteristik mizan. Dikarenakan mizan adalah perkara yang gaib, sehingga perkara yang gaib tidak akan mampu terjangkau oleh pikiran sehebat apapun, teknologi sehebat apapun. Oleh karena itu, karena al-mizan adalah masalah yang gaib, maka tidak bisa difahami, tidak bisa dinyatakan kecuali dengan dalil. Insya Allah dengan dalil, walaupun kita nggak mampu melihatnya, nggak mampu membuktikan selama di dunia ini, namun insya Allah kebenaran itu akan kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Di antara dalil as-sunnah dan Al-Quran, Al-Quran tadi sudah ana sampaikan, surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Juga dilanjutkan surat Al-Anbiya surat 21 ayat 47. Dari dua ayat ini sangat jelas sekali, karena tadi sudah dibacakan berulang-ulang. Ditambah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, arshuhu 'alal ma, arsy Allah itu di atas air. Wa biyadihil ukhra al-mizan. Kemudian dan di tangannya lah yang lain memegang timbangan. Yakhfidu wa yarfa. Dan dia Allah merendahkan dan meninggikannya. Jelas kalau dari hadis ini mizan ada di genggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, diletakkan buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan kartu amal la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lainnya. Ini nanti hadis tentang keajaiban bitokoh. Insyaallah nanti juga kita akan sampaikan, ya, keajaiban bitokoh itu. Kemudian buku catatan besar itu menjadi ringan timbangannya, sedangkan kartu amal itu berat. Maka tidak ada satupun yang lebih berat timbangannya daripada asma Allah, atau yang disebut dengan istilah bitokoh. Kita lengkapi untuk bitokoh ini karena ini sangat penting untuk melengkapi data-data dari yang ada. Tolong bisa di-share dulu. Ini hadis yang ketiga tentang timbangan tadi, ada yang namanya bitokoh. Seperti apa keajaibannya bitokoh itu? Silakan akhi, bisa dibaca. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah berfirman, apakah ada yang kau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku atau para malaikat itu telah menzalimimu? Orang itu berkata, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai uzur atau
Nabi Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Suhaib Al-Nawawi. Iya, Masya Allah kan. Kita wajib bersyukur kepada Allah, ada satu kartu ajaib yang akan Allah berikan bagi hamba-hambanya yang apabila di dunia mau mengamalkannya. Jadi setelah semua buku catatannya dibuka di hadapan masing-masing kita ini, 99 catatan, sepanjang mata memandang itu catatan seluruhnya buruk. Manusia sudah enggak ada harapan lagi. Karena begitu melihat keburukan yang begitu luar biasa. Kemudian seorang hamba itu ditanya oleh Allah yang maha adil, maha bijaksana, semua ditanyakan, adakah uzur, alasan kamu, apakah ada yang dizolimi, atau mungkin malaikatku salah dalam mencatatnya, utarakan, ayo sampaikan. Apa jawaban seorang hamba itu? Tidak ya Rabb, ini semuanya benar, ini semuanya sahih, ini aku akui semuanya. Maka hampir-hampir ia putus asa. Kemudian Allah memberikan satu kitab. Bayangkan 99 dibandingkan hanya satu kitab. Maka seorang hamba itu bertanya, ya Allah, apa artinya satu kitab ini bila dibandingkan dengan 99? Padahal di kitab itu hanya tertuliskan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ternyata begitu daun yang satu ditaruh dari 99 catatan yang buruk di daun ini, kemudian satu catatan yang ada tulisan kalimat syahadat tadi, yang namanya bitoko tadi, kartu ajaib tadi, ditaruh di daun timbangan satunya. Masya Allah, satu daun timbangan yang hanya ditaruh satu kartu bitoko ini tadi jauh lebih berat dibandingkan dengan 99 catatan yang buruk tadi. Masya Allah. Maka ayo kita amalkan kalimat syahadatain tersebut. Kapan kita mengamalkan kalimat tersebut? Inilah yang harus kita ketahui. Jadi kita mengamalkan kalimat syahadat yang luar biasa itu, kalimat itu Allah berikan sebelum kita lahir. Saat di dunia, saat akan meninggalkan dunia, saat ia di alam kubur, dan saat ia nanti di akhirat. Masya Allah. Khususnya di pembahasan kita di saat mizan ini. Mari kita perhatikan kalimat yang super agung ini tadi. Kartu ajaib ini wajib kita pegang erat-erat. Kita amalkan erat-erat. Pertama, sebelum kita lahir, setelah usia kandungan kita di dalam kandungan orang tua 4 bulan, saat itulah Allah meniupkan ruh. Saat ditiupkan ruh, ini dalil-dalilnya semuanya sebetulnya ada. Tapi karena pembahasan kita bukan peniupan ruh, kami hanya menyebutkan dalil-dalilnya aja.
Surat 38 ayat 72. Kemudian setelah ditiupkan ruh ini Allah memberikan persaksian. Ini surat 7 ayat 172. Alastu birabbikum, maukah engkau bersaksi aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Kemudian yang kedua, saat di dunia, kapan kalimat ini kita ucapkan, kita amalkan? Banyak sekali tempat. Saya urutkan. Pertama adalah ketika selesai mengambil air wudu. Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setiap ambil air wudu, kita berapa kali sehari mengambil air wudu? Di situ letaknya. Kedua, saat azan. Kalimatnya di dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, bahkan dibaca berkali-kali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan siapa yang mendengarkan azan, kewajibannya apa? Menjawab apa yang disampaikan muadzin, kecuali halatain, dua kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi saat azan. Yang berikutnya iqamah. Saat iqamah ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kapan lagi? Saat kita sholat, saat tasyahud, iya, dianjurkan membaca syahadatain. Itu sholat wajibnya, belum nanti sholat sunnahnya. Kemudian setelah itu zikir selesai sholat, ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masya Allah. Kemudian setelah itu zikir pagi dan petang, di kalimat itu juga ada. Dan masih sangat banyak sekali zikir-zikir yang mutlaq, yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Itulah cara menjadikan bitokoh yang kita miliki nanti menjadi berat luar biasa. Itu. Jadi sehari kita mengamalkan kalimat ini berapa kalau begitu? Banyak sekali. Tetapi bagi orang yang taat kepada Allah. Kalau orang ini nggak taat kepada Allah, nggak mengerjakan sholat aja, ini semuanya tadi hilang, nggak akan. Nggak mungkin orang nggak sholat itu ambil air wudhu. Nggak mungkin orang nggak sholat itu mendengarkan azan dan menyaut azan. Nggak mungkin orang yang nggak sholat itu mendengarkan dan menyaut iqamah. Nggak mungkin orang yang nggak sholat itu membaca tasyahud dan seterusnya. Jadi inilah cara mengamalkan syahadatain. Jadi tolong jangan dibaca hanya ketika ada orang meninggal, padahal nggak ada tuntunannya. Itu tidak. Itu karena bitokoh ini bukan untuk orang lain, tapi untuk catatan diri kita sendiri. Baik dari dalil ayat dan as-sunnah yang tiga tadi, yang kami sampaikan tiga tadi, maka karakteristik mizan sebagai berikut. Pertama, di tangan Allah Ar-Rahman. Terkadang Allah meninggikan dan terkadang Allah merendahkan timbangan itu. Bagi siapa yang diberatkan oleh Allah timbangannya tadi hanya satu bitokoh aja, menjadi beratnya luar biasa. Sebaliknya, walaupun dia mempunyai kebaikan yang luar biasa, tetapi ia tidak beriman, maka timbangan kebaikan itu enggak akan mempengaruhi sedikit pun beratnya dari timbangan atas keburukan yang ia miliki. Maka beruntung sekali kita. Oleh karena itu ayo kita bersyukur kepada Allah.
Allah sudah pertemukan, hadirkan kita menjadi umat dari manusia yang termulia. Dan khususnya lagi Allah berikan hidayah berupa taufik, ditunjukkan manhaj yang sahih. Manhaj salafus salih ini, Masya Allah, ini anugerah demi Allah, ini anugerah yang sangat besar sekali. Karena tidak semua saudara-saudara kita muslim mendapatkan ini. Tidak. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, mampu menimbang meskipun sesuatu yang ditimbang itu sangat ringan, saya tambahkan, atau sangat berat. Jadi bumi dan langit ditaruh di salah satu daun timbangan, muat. Ini yang berat. Yang ringan, seringan sayap nyamuk pun ditaruh di situ juga. Inilah al-mizan, ciri-cirinya. Berikutnya yang ketiga, sangat teliti dan akurat. Tidak ada satupun yang diberatkan dan tidak ada satupun yang diringankan. Semuanya insya Allah. Karena yang menjadi hakim adalah zat yang maha adil nanti. Yang keempat, salah satu daun timbangannya itu ringan, sedangkan salah satu daun timbangannya bisa berat. Ini poin ketiga, yaitu karakteristik al-mizan. Kemudian berikutnya, apakah yang ditimbang? Ya, apakah yang ditimbang? Apakah yang ditimbang amalannya? Apakah yang ditimbang catatannya? Atau yang ditimbang orangnya? Ini yang harus kita ketahui. Tayyib, mari kita lihat penjelasan dari para ulama. Ya. Apakah yang ditimbang oleh al-mizan? Dalam masalah ini para ulama berbeda pandangan menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka berpendapat bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amal manusia. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ketika itu dibentangkan 99 gulungan atau dosa yang dimilikinya. Setiap gulungan dosa panjangnya 10 mata memandang. Kemudian Allah berfirman, adakah yang kau ingkari dari semua catatan itu? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah kau memiliki uzur atau alasan? Dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan sesungguhnya kau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini kau tidak dianiaya seperti itu. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu ditambah bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah berfirman, datangkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apakah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan catatan dosa tersebut terang
Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk suatu urusan. Dia pun naik pohon untuk melaksanakan perintah tersebut. Para sahabat pun melihat ke arah betis sebelah Mas'ud yang sedang naik pohon tersebut. Mereka tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, menegur apa yang kalian tertawakan. Sungguh kaki Abdullah lebih berat dari timbangan pada hari kiamat daripada gunung. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya diriwayatkan Hasan oleh Syekh Suhaib bin Al-Arab. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menggabungkan ketiga pendapat di atas, sehingga kita katakan bahwa terkadang yang ditimbang adalah amal seseorang hamba. Bisa juga catatan amal seorang hamba atau pelaku amalnya, yaitu hamba itu sendiri, berdasarkan semua dalil di atas. Hal ini karena mengambil semua dalil yang ada lebih utama daripada mengambil dalil tertentu dan membuang atau tidak mengambil dalil yang lainnya. Ibnu Riyad rahimahullah berkata, seorang hamba ditimbang pada hari kiamat, namun beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Amal perbuatan hamba juga ditimbang sebagaimana yang terdapat dalam hadis Syarah Ushul Fiqh Ahlus Sunnah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, riwayat-riwayat ini sangat mungkin untuk digabungkan atau diamalkan semuanya, dijadikan semuanya sahih atau benar, sehingga terkadang yang ditimbang adalah amal, terkadang yang ditimbang adalah tempat dicatatnya amal atau lembaran catatan amal, dan terkadang yang ditimbang adalah pelaku amal. Wallahu a'lam. Tafsir Ibnu Katsir. Thayyib. Lantas apa yang ditimbang pada mizan nanti? Para ulama ikhtilaf. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang ditimbang catatan-catatan amalnya, lembaran-lembarannya tadi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an tentang hadis bitokoh tadi. Tadi 99 catatannya semua buruk. Ternyata hanya 1 kartu bitokoh yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ia lebih berat timbangannya. Itu yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang ditimbang adalah amal itu sendiri, amalannya, bukan catatannya, tapi amalannya. Ini pendapat yang kedua. Hadis yang disebutkan baik di kitab maupun di yang lainnya tadi, 2 kalimat ringan atau mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang ditimbang adalah amalannya. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah pelaku amal itu. Jadi orangnya. Jadi yang ditimbang adalah orangnya yang melakukan amalan itu. Hal ini dikisahkan, kita mengenal sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud, yang dikenal dengan istilah Ibnu Mas'ud. Ternyata pada suatu urusan tertentu beliau menaiki pohon. Saat menaiki pohon, kalau orang sana itu kan bajunya seperti baju yang selalu dipakai oleh Syekh Ali Jabir gitu loh. Gamis-gamis terus gitu. Dan namanya naik ke pohon, kalau di sana angin kadang-kadang enggak ada permisinya. Tiba-tiba langsung ada. Maka tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud tersebut. Maka para sahabat yang pada saat itu menyaksikan, selama ini enggak pernah menyaksikan, maka ia baru tahu ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil.
Sehingga para sahabat itu tertawa. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada sahabat yang mentertawakan tadi. Ia bertanya, kemudian sungguh kaki Abdullah atau Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Bayangkan, betisnya kecil, tapi nanti di yaumul kiamah beratnya melebihi berat daripada gunung Uhud. Oleh karena itu, dari 3 pendapat para ulama tadi, mana yang paling rajih, paling kuat? Ternyata para ulama memberikan pendapat 3-tiganya bisa terjadi. Bisa yang ditimbang adalah catatannya, bisa juga amalannya, bisa juga yang menjalankannya. Itu. Hal ini diwakili ulama diantaranya Ibnu Unayyah rahimahumullah. Jamaah pasti sudah tahu, kalau selain para sahabat tidak boleh disebut dengan radhiyallahu anhu. Itu hanya untuk para sahabat. Selebihnya itu adalah rahimahumullah. Maka tolong, karena kita sudah ikut kajian, ketika ada orang yang meninggal bukan almarhum, ya, kalau ada orang meninggal bukan almarhum Syekh Ali Jaber misalkan gitu, tidak. Tetapi yang sahih, yang rajih adalah, anggap aja contoh kemarin Syekh Ali Jaber rahimahumullah, itu yang sahih jamaah. Karena kalau disebut almarhum itu sudah pasti mendapatkan rahmat. Padahal masalah itu adalah masalah gaib, hanya Allah. Tetapi ketika kita mengucapkan rahimahumullah, semoga Allah merahmatinya, itu yang sahih, itu yang benar. Karena masih sangat banyak sekali saudara-saudara kita yang belum paham terhadap itu. Kalau Abu Bakar betul radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan seterusnya, para sahabat dan sahabiyah. Kalau laki-laki namanya sahabat, kalau perempuan namanya sahabiyah. Jadi nanti dari sahabiyah Ummul Mukminin, bukan dari sahabat Ummul Mukminin, bukan. Yang sahih dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu insyaallah. Wallahu a'lam. Kemudian juga disebutkan pakar tafsir yang namanya sudah tidak asing lagi, Ibnu Katsir rahimahullah. Lihat, sekelas Ibnu Katsir aja bukan almarhum Ibnu Katsir. Enggak ada yang gitu. Orang Indonesia aja yang pinter. Bahkan yang aneh tapi nyata, dia mati dalam keadaan tidak beriman, kafir, disebut almarhum. Ini salahnya bertumpuk-tumpuk. Tapi kenapa? Iya. Maka inilah fungsinya kita mengkaji kajian, kita tahu. Bukan salah, tapi bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Ayat kursi bagus enggak, jamaah? Bagus sekali. Coba taruh di kamar mandi. Gimana? Bagus ayat kursi. Tapi kalau meletakkannya bukan pada tempatnya, bukan kebaikan yang didapat.
belum dibuka sesi tanya jawab. Oh enggak ya, boleh. Saking semangatnya ya jamaah ya, ummahat ya, baik. Jadi bagaimana kalau mereka masih padahal statusnya ustadznya kondangnya luar biasa, misalkan menyebut almarhum bla 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 bla, ya kita doakan semoga dapat hidayah ilmu ini, gitu ya. Enggak boleh kita cela. Islam bukan mencela. Allah melahirkan Rasulullah bukan untuk mencela, tapi meluruskan yang bengkok-bengkok. Sebetulnya awalnya lurus tapi dibengkokkan oleh syaitan. Maka Rasul hadir untuk meluruskannya kembali. Kita tugasnya meluruskan, bukan untuk menghina, mencaci, memaki, tidak. Ya. Ahli sunnah tidak ada yang mencaci maki. Ya. Semuanya diluruskan dengan hikmah, dengan arif nan bijak, seperti itu. Thayyib. Jadi kesimpulannya poin keempat yang ditimbang adalah tiga-tiganya bisa terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya, berapa jumlah timbangan atau mizan itu sendiri? Silahkan bisa di-share. Berapa jumlah al-mizan? Dalam ayat atau hadis, lafaz al-mizan terkadang disebutkan dalam bentuk singular atau tunggal, yaitu mizan, atau dalam bentuk jamak plural, yaitu mawazin. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat apakah al-mizan itu hanya satu atau lebih dari satu. Pendapat pertama, al-mizan itu banyak atau lebih dari satu. Mereka mengatakan bahwa di dalam sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang pada sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Pendapat kedua, al-mizan hanya satu dan diletakkan untuk seluruh umat manusia. Mengenai mereka berdalil dengan riwayat dari Salman radhiyallahu anhu yang artinya, diletakkan mizan pada hari kiamat, seandainya ditimbang di dalamnya langit dan bumi, niscaya akan tetap lapang. Malaikat berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah Ta'ala berkata, untuk yang aku kehendaki dari hamba-Ku. Malaikat berkata, maha suci Engkau, kami tidaklah bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, sanadnya sahih, status riwayat ini adalah marfu, yaitu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidaklah dikatakan berdasarkan akalawiyah atau pendapat Salman saja semata. Silsilah as-sahihah. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat kedua ini yang tampaknya lebih kuat mengingat riwayat dari Salman radhiyallahu anhu di atas yang statusnya marfu, yaitu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penyebutan zaman dalam Al-Quran yaitu mawazin, hal ini karena bilang-bilangnya sesuatu yang ditimbang, bukan timbangannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa al-mizan itu hanya satu. Adapun disebutkan dalam bentuk jamak, hal ini dari sisi banyaknya amal yang ditimbang di dalamnya. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dan dikatakan al-mawazin adalah bentuk jamak dari mawzun, sesuatu yang ditimbang, bukan bentuk jamak dari mizan atau timbangan. Sehingga yang dimaksud dengan al-mawazin adalah amal-amal yang ditimbang. Iya, thayyib. Bab berikutnya, Masya Allah, begitu kita kaji banyak sekali masalah yang bisa kita ketahui. Berapa jumlah mizan nanti? Maka
para ulama berbeda pendapat, terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama, al-mizan itu adalah lebih dari satu. Ini mengacu kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa wada'al mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, al-mizan itu hanya satu, yaitu untuk meletakkan seluruh umat manusia. Ini berdasarkan dalil secara marfu. Marfu itu hadisnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Salman radhiyallahu anhu. Kemudian mana pendapat yang rajih? Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama abad sekarang menyatakan sanad hadis ini sahih dan seterusnya. Wallahu alam, maka pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua. Ini sekarang alasannya. Alasannya apa? Dalam penyebutan jamak di dalam Al-Quran al-mawazin, hal ini karena perbilangan sesuatu yang ditimbang bukan timbangannya. Jadi timbangannya satu, yang ditimbang banyak itu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mempunyai satu pendapat bahwa mayoritas ulama berpendapat al-mizan itu hanya satu. Adapun yang disebutkan dalam bentuk jamak, hal ini dari sisi banyaknya amal yang akan ditimbang. Seperti itu. Masya Allah. Inilah pendapat yang rajih berapa jumlah al-mizan. Kemudian berikutnya, kalau orang kafir sudah pasti mati dalam kekafiran, berarti ia pasti akan masuk neraka. Apakah amalannya juga perlu ditimbang? Ayo. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan perlu ditimbang? Tidak perlu. Baik, kita tidak akan mengatakan sebelum tahu ilmunya. Ayo kita sampaikan dulu ilmunya. Silahkan. Apakah orang kafir juga ditimbang? Dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa amal orang kafir juga akan ditimbang pada hari kiamat. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-A'raf 8:9 dan surat Al-Anbiya ayat 40. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut bersifat umum, artinya berlaku untuk semua jenis manusia, baik
Iya, thayyib. Apakah orang kafir amalannya juga ditimbang? Maka para ulama menjadi dua bagian. Inilah cara kita menuntut ilmu, bukan hanya dikasihkan satu, tapi ini dikasih, tapi nanti dikasih yang pendapat terkuat, biar kita keilmuannya betul-betul teruji. Baik, pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa orang kafir juga akan ditimbang amalannya. Hal ini yang berpendapat ini berdalil dengan dalil surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 8 dan 9. Kemudian juga berdalil surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 47. Alasannya karena ayat-ayat tersebut bersifat am, bersifat umum. Artinya berlaku untuk semua jenis manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan orang kafir tidak perlu ditimbang amalannya. Kenapa? Inilah alasan yang disampaikan Quran surat Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabita a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang kufur atau kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka kufur terhadap perjumpaan dengan mereka, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan penimbangan bagi amal mereka pada hari kiamat. Jadi yang satu mengatakan tetap ditimbang, yang satu tidak itu. Namun mari kita lihat mana yang rajih. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. Jadi tetap ditimbang. Iya, yang rajih sekali lagi tetap amalan orang-orang kafir ditimbang. Apa alasannya? Berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum, orang kafir termasuk di dalam keumuman ayat itu. Karena tidak ada kekhususan kalimat yang mengatakan orang kafir tidak ditimbang. Jadi tidak ada dalil khusus. Jadi kalau nggak ada dalil khusus, maka yang dipakai adalah dalil yang bersifat umum. Lalu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi tadi Allah berfirman, dan kami tidak mengadakan penimbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa amal orang kafir tidak ditimbang. Ayat ini hanyalah menunjukkan bahwa timbangan orang kafir tidak akan menjadi berat disebabkan amal kebaikan yang mereka miliki. Ini menunjukkan penderitaan yang sangat menderita mereka nanti. Ternyata mereka beramal di dunia dengan amalan yang segede apapun, tidak akan memberatkan timbangan kebaikan yang ia miliki. Mereka nambah semakin menderita. Apa yang mereka akan lakukan kalau diberi kesempatan dia di dunia walaupun hanya sebentar? Untuk apa? Beramal solih. Syarat amal solih ada dua. Ikhlas tujuannya kepada Allah, caranya mengikuti
Rasul ittiba. Jadi syaratnya harus muslim Islam dia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Inilah materi kita pada hari ini tentang Al-Mizan, tetapi tidak cukup di sini karena saya tadi terlambat ya. Karena sekarang kan asarnya agak sedikit mepet sekali itu. Sehingga agak terlambat sedikit. Baik, kemudian apa hikmah dari keimanan terhadap Al-Mizan? Apa hikmahnya? Silahkan dilanjutkan Bu Dokter dan Akhi. Hikmah dari keimanan terhadap Al-Mizan. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah adanya Al-Mizan berarti bahwa Allah Ta'ala membutuhkan Al-Mizan? Padahal Allah Ta'ala Maha mengetahui kadar segala sesuatu sebelum dan sesudah penciptaannya. Lalu apa hikmah diletakkannya Al-Mizan untuk menimbang amal perbuatan para hamba-Nya? Abu Ishaq As-Salafi rahimahullah menjelaskan 4 hikmah dari keimanan terhadap Al-Mizan dalam rangka menjawab pertanyaan di atas itu. Pertama, sebagai ujian dari Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya apakah mereka beriman terhadap Al-Mizan ketika di dunia. Kedua, Allah Ta'ala menjadikan Al-Mizan sebagai tanda atau alamat apakah seorang hamba akan selamat masuk surga atau akan mendapatkan siksaan masuk neraka. Ketiga, untuk menunjukkan kepada para hamba-Nya adanya balasan di sisi Allah Ta'ala, baik balasan amal, kebaikan maupun kejelekan. Dan yang keempat, untuk menegakkan hujjah atau bukti kepada para hamba-Nya atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Jelaslah bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan Al-Mizan karena Allah Ta'ala tidaklah membutuhkan satu pun dari makhluknya. Iya, thayyib. Hikmah adanya Allah menciptakan Al-Mizan bukan Allah butuh adanya mizan. Saya ulang, hikmah adanya Allah menciptakan mizan bukan Allah perlu butuh Al-Mizan itu untuk memberikan keterangan kepada hambanya. Allah tahu semuanya. Yang terakhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia meyakini seyakin-yakinnya demi Allah, tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang terjadi di dunia ini kecuali semua ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga keyakinan ini, kejadian seperti Covid ini juga di balik ini ada hikmahnya dan seterusnya. Oleh karena itu berdoa, ya Allah subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah. Dengan keadaan yang seperti ini, jadikanlah penyebab kami terbebasnya, terhindarnya dari api neraka. Wallahu a'lam. Oleh karena itu ada 4 di antara hikmah adanya mizan. Pertama, sebagai ujian bagi manusia ini. Yang kedua, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada hambanya balasan. Ada loh timbangannya, balasannya di sisi Allah sekecil apapun. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai alamat bahwa orang ini kalau timbangannya berat, kebaikannya alamat surga. Kalau ringan timbangannya, alamat mampir dulu nanti di neraka, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Yang terakhir, yang keempat, sebagai hujjah atau bukti kepada hamba-hamba Allah atas apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi untuk membuktikan semua amal itu ditimbang loh ini. Inilah materi kita pada hari ini tentang bab Al-Mizan. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi terhadap Al-Mizan sehingga keimanan kita semakin kokoh dan semakin sempurna, membuat amalan-amalan kita di dunia lebih terjamin kebenarannya.
Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan sebagai bentuk pertanyaan, dipersilahkan. Iya, silahkan. Suaranya kurang jelas. Sebentar, biar mic-nya ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanya, kalau almarhum atau almarhumah sudah pasti mendapat rahmat, tapi sebaliknya rahimahumullah artinya apa? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau almarhum itu bermakna orang yang sudah pasti mendapatkan ampunan dari Allah atau rahmat dari Allah. Kemudian kalau rahimahumullah artinya apa? Doa. Semoga Allah merahmatinya. Kepada siapa ini? Kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang yang sedang akan meninggal, atau kepada orang yang masih hidup. Seperti kita-kita ini kan selalu ya, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Itu. Jadi rahmat itu sebelum kita meninggal, saat kita meninggal, setelah kita meninggal. Jadi justru ini doa. Ya, ini doa seperti itu. Maka sekali lagi kalimat yang tepat, apalagi jangan sampai kita keliru lagi. Sudah meninggal, semoga husnul khotimah. Loh, sudah meninggal kok husnul khotimah itu gimana? Dan ini banyak sekali begitu mendengar orang meninggal, semoga husnul khotimah. Ini sudah kelewat. Kalimat ini bagus, tapi bukan pada tempatnya. Husnul khotimah itu doa kita saat kita masih hidup atau sakit, kita doakan semoga husnul khotimah. Itu sahih. Iya, kalau sudah tahu ilmunya, apa? Diamalkan. Iya. Kalau sudah tahu ilmunya, diamalkan. Kalau belum tahu ilmunya, yang ada dipakai dulu. Gitu caranya. Tapi begitu sudah tahu ilmunya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, tinggalkan yang enggak ada dalil. Kita kembali merujuk kepada dalil. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Pertanyaan satu semoga bisa mewakili semua yang hadir walaupun belum terwakili. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.